Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu presensi dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, bagus ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan apa belum? Sudah. Masih lemas. Coba diulang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk hari ini sudah siap belajar belum? Sudah Ya. ya. Sudah, coba mana bukunya kalau sudah siap belajar? Ketinggalan, Ibu. Ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Tinggalan nggak bawa. Semalam belajar nggak? Enggak, Ibu. Ya lain kali disiapin ya Siap, sebelum Bu. belajar. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai jaringan. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengulas sedikit mengenai pertemuan di minggu lalu. Minggu lalu kita belajar mengenai apa? Sel. Coba ada yang masih ingat tidak? Pengertian sel itu apa? Oh, Ya, silakan Dei. Sel itu unit terkecil pada makhluk hidup. Kayak ada yang mau menambahkan? unit struktural dan fungsional penyusun tubuh pada makhluk hidup. Iya, betul. Jadi yang disampaikan oleh teman kalian sudah betul ya. Jadi sel itu merupakan unit struktural terkecil yang menyusun makhluk hidup. Nah, berdasarkan sel penyusunnya, coba ada yang masih ingat nggak ada berapa jenis sel? Berdasarkan jumlah sel penyusunnya. Ada yang masih ingat? Dua. Apa saja? Betul. Jadi yang dikatakan oleh Tiffany sudah betul ya. Jika dilihat dari sel penyusun, jumlah sel penyusunnya, sel itu terbagi menjadi dua jenis yaitu uniseluler dan multiseluler. Ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai materi sel. Berikutnya kita masuk mengenai materi jaringan. Nah, untuk kadar dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk kompetensi dasarnya 3.6 yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu setelah melakukan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat melakukan pengamatan jaringan dengan menggunakan mikroskop. Nah, di samping ini ada gambar. Coba, ada pertanyaan yang tertera di situ. Apa yang dapat kalian simpulkan setelah melihat gambar tersebut? Ada yang mau menyimpulkan? Boleh, Dein? Ini Bu, berarti manusia itu tersusun dari berbagai macam jaringan kalau lihat dari gambar itu. Iya, betul. Jadi yang disampaikan oleh Dein sudah betul ya. Jadi makhluk hidup itu tersusun dari berbagai jenis jaringan. Seperti yang dilihat di layar, ada jaringan otot, jaringan epitel, jaringan darah, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan fokuskan pada materi jaringan hewan terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke materi, pengertian dari jaringan sendiri yaitu sekelompok sel yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama sehingga membentuk satu kesatuan. Ada berapa jenis jaringan yang kalian ketahui? Banyak, Bu. Kalau dibagi secara garis-garis besar, dua. Apa saja dua? Jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Betul. Jadi secara garis besar jaringan itu ada dua jenis yaitu jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Nah, ini yang pertama, yang sebelah kanan itu jaringan hewan. Nah, jaringan hewan ini terdiri dari berbagai jenis jaringan. Yang pertama itu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan lemak, dan jaringan saraf. Sedangkan pada jaringan tumbuhan ada secara garis besar ada dua jenis yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, untuk jaringan dewasa ini ada jenis-jenisnya sendiri. Yang pertama yaitu ada epidermis, parenkim, pengangkut, dan juga penguat. Nah, hari ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai jaringan epitel ya. Ada yang mau membacakan mengenai jaringan epitel, pengertian jaringan epitel? Saya Boleh, Bu. silakan Aldo. Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi seluruh permukaan tubuh dan permukaan rongga tubuh. Iya, betul. Jadi jaringan epitel merupakan jaringan yang menutupi seluruh permukaan tubuh dan permukaan rongga
jaringan epitel itu sebagai apa? Melindungi. Angkat tangannya. Boleh silakan Adit. Jaringan epitel dari katanya epi berarti jaringan terluar, berarti fungsinya untuk melindungi bagian jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Oke, betul ya. Jadi jaringan epitel ini kan letaknya di luar, paling luar. Nah, jadi fungsinya itu untuk melindungi dari jaringan-jaringan yang berada di bawahnya atau di dalamnya seperti itu. Nah, di sini ada gambar-gambar dari jaringan epitel. Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, jaringan epitel itu ada 2 jenis, yaitu epitel selapis yang paling atas dan epitel berlapis yang paling bawah. Nah, sedangkan berdasarkan bentuk selnya, jaringan epitel itu dibagi menjadi 4. Ada epitel pipi, kemudian apa? Iris, terus ada transisional. Harusnya transisional. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan sudah membahas mengenai jaringan epitel ya. Selanjutnya yaitu jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu embrional dan jaringan ikat dewasa. Ada yang mau membacakan pengertian dari jaringan embrional? Bu, boleh silakan Desvi. Jaringan ikat embrional itu merupakan jaringan yang kelak akan menumbuhkan jaringan ikat dewasa, lalu menghasilkan pembuluh darah, limfa, dan juga otot polos. Oke, jadi jaringan embrional ini merupakan jaringan yang kelak akan menumbuhkan jaringan ikat dewasa. Jadi jaringan ikat dewasa itu berasal dari jaringan embrional kayak gitu. Kemudian sedangkan jaringan ikat dewasa pengertiannya yaitu, ada yang membacakan? Saya Bu. Boleh silakan. Jaringan ikat dewasa terdiri dari sel-sel yang disebut fibroblast yang memproduksi selubung serat protein yang disebut fibril. Fibril ini kemudian dapat terikat dengan fibril lainnya yang membentuk jaringan ikat yang kuat. Oke, jadi pada intinya jaringan ikat dewasa itu merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel-sel yang disebut fibroblast seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, nah ini untuk jenis-jenis dari jaringan ikat, ada jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Nah, ini contoh dari gambar jaringan ikat padat. Ada ikat padat yang beraturan dan tidak beraturan. Yang sebelah kanan itu beraturan, contohnya pada tendon. Kemudian yang sebelah kiri yaitu tidak beraturan, contohnya pada areola, jaringan areola. Nah, ini merupakan gambar dari jaringan ikat longgar. Dapat dilihat ya untuk bagian-bagiannya. Di sini ada apa? Kolagen. Kemudian yang ada bintik-bintik ini Nukleus. sel. Kemudian ada elastis fiber. Oke, lanjut kita ke jaringan otot. Nah, untuk pengertiannya bisa dibaca ya di depan. Nah, untuk jaringan otot ini ada 3 jenis, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos ini biasanya berada di organ-organ pencernaan seperti lambung, kemudian apa? Usus, dan lain sebagainya. Bentuk dari otot polos ini bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau otot polos itu bentuknya berbentuk gelendong seperti itu. Sedangkan otot sel lurik dan otot jantung itu dari bentuknya itu sama. Yang membedakan itu kalau di otot jantung bercabang, kalau di lurik itu tidak bercabang. Nah, sesuai dengan namanya, kalau sel otot jantung itu terletak di jantung. Betul. Kalau sel otot lurik Rangka di otot. rangka tubuh, betul. Kemudian, nah selanjutnya yaitu ada jaringan lemak. Pengertiannya dulu, coba ada yang mau membacakan? Saya Bu. Boleh, silakan Ella. Jaringan lemak adalah jenis jaringan tubuh yang terdiri dari sel-sel lemak atau adiposit. Sel-sel lemak ini menyimpan lemak di dalam tubuh dan mengeluarkannya sebagai sumber energi saat diperlukan. Oke, jadi pengertian dari jaringan lemak sendiri merupakan jenis jaringan tubuh yang terdiri dari sel-sel lemak atau adiposit. Nah, untuk gambar sel lemak bisa dilihat di sini. Ada bentuknya kurang lebih seperti itu, bulat-bulat. Nah, di sini ada bagiannya mesolium dan jaringan ikat yang paling ini. Kemudian ada fibroblast dan sel adiposa, dan bisa dilihat ya. Kita lanjut. Nah,
jaringan saraf. Jaringan saraf, pengertian dari jaringan saraf sendiri. Ada yang tahu? Boleh? Rina? Jaringan saraf merupakan sistem yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima sinyal di dalam tubuh. Oke, betul. Jadi pada intinya jaringan saraf itu berfungsi untuk menerima dan menghantarkan impuls. Kemudian untuk bagian-bagian saraf bisa dilihat di sini ada dendrit, kemudian badan sel, nukleus, akson, dan lain sebagainya. Nah, oke. Baik, untuk materi jaringan hewan sudah selesai. Selanjutnya kita diskusi kelompok ya. Baik, Silakan, sudah dibentuk kelompok? Sudah. Oke. Kalau sudah, Ibu bagikan dulu ya lembar kerjanya. Ya, Bu. Ada di grup kita. Yang LKPD. Terima kasih. Ibu. Kasih, Bu. Iya, sama-sama. Silakan bisa dikerjakan secara berkelompok. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ibu kasih waktu ya. Ada yang mau tanyakan dulu terkait soalnya? Barangkali ada yang belum jelas. Ibu mau tanya, Bu. Boleh? Kenapa? Yang ini. Ya, yang tabel aja. Dibagi-bagi kamu ini Bu presentasinya Bu. Kelompok 1 Bu pernah tahu. Boleh dibagi? Presentasinya bagi-bagi Bu. Boleh. Semuanya maksudnya. Jadi Belum sampai itu. Belum sampai itu ada. Karena kita belajar mengenai jaringan hewan, Jaringan jadi hewan untuk yang soal yang saja. perlu dijawab yaitu tentang jaringan hewan saja ya. Oke. Di sini ada. Terus jaringan saraf. Boleh, silakan kalian bisa menggunakan berbagai sumber dari internet boleh, dari buku boleh, silakan. Kelompok 1 udah siap, Ibu. Kelompok 1 sudah siap. Siap, Ibu. Kelompok 2 Bentar lagi. Bentar lagi, Bu. Gantian aja. Dua-dua. Ini setengah sampai habis. Gimana kelompok 1 mau presentasi dulu? Iya. Boleh, Ibu. Boleh, silakan. Kelompok Ayo. 1. Ibu, kita mengerjakannya di HP ya, apa ya? Iya, tidak apa-apa. Salut bendera. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon izin, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait jaringan-jaringan pada hewan yang akan dibacakan oleh Indri dan Daud. Nah, di sini karena kita sudah mempelajari jaringan hewan, ada tabel nomor 1, nama jaringannya jaringan epitel. Fungsinya jaringan yang menutupi seluruh permukaan tubuh dan permukaan rongga tubuh. Jadi jaringan epitel ini fungsinya untuk melindungi bagian jaringan yang berada di dalamnya. Kemudian jaringan penyokong. Ada. Jaringan penyokong atau jaringan penguat ya? Jaringan ya Bu ya. Iya. Lanjut aja. Jaringan penyokong atau nama lainnya jaringan ikat? Iya, jaringan ikat, jaringan penyokong atau jaringan ikat. Nah, di sini fungsinya yaitu jaringan
yang akan menumbuhkan jaringan ikat dewasa ya, seperti ada pembuluh darah dan limfe dan otot polos. Nah, kalau jaringan ikat dewasa ini fungsinya membentuk jaringan ikat yang lebih kuat. Selanjutnya jaringan otot, jaringan lemak dan saraf akan dijelaskan oleh Indri. Kalau jaringan otot itu fungsinya itu untuk menggerakkan bagian tubuh, terus mengontrol gerakan, mempertahankan postur tubuh. Kemudian yang jaringan lemak itu fungsinya itu untuk sebagai cadangan di dalam tubuh dan mengeluarkannya sebagai sumber energi. Kemudian yang jaringan saraf itu berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal di dalam tubuh. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menambahkan atau menyanggah terkait jawaban dari kelompok 1? Ini Bu mau nambahin yang Boleh. jaringan lemak dari kelompok kami bisa juga sebagai pengatur suhu tubuh. Oke. Jadi dapat tambahan ya dari kelompok 2. Apa katanya? Apa tadi? Mengatur suhu tubuh. Jadi jaringan lemak itu untuk mengatur suhu tubuh karena lemak itu sifatnya menghantarkan panas mungkin ya Bu ya. Iya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan atau mau menyanggah? Kelompok 3 barangkali ada yang mau ditambahkan? Untuk menyimpan energi terbanyak dalam tubuh, Bu. Itu untuk Jaringan lemak. Jaringan lemak. Oke, jadi kurang lebih tambahan dari kelompok 2 dan kelompok 3 terkait jaringan lemak yaitu sebagai pengatur Suhu suhu tubuh dan Dan menyimpan menyimpan energi. energi terbanyak. Oke. Bagaimana? Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, cukup sepertinya. Silakan ditutup Oke, presentasinya. baik, presentasi dari kelompok 1 kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah cukup ya untuk presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah paham? Paham, Ibu. Oke, kalau sudah paham berarti bisa ya kalau mengerjakan soal? Insya Allah. Insya Allah. Oke, Bisa, jadi Ibu. Ibu akan tampilkan soal. Siap, Ibu. Boleh silakan sediakan kertas 1 lembar. Ini ya, bisa apa nggak sih? Banyak banget, Bu. Cuma 10 soal. Boleh nyontek nggak, Bu? Nggak boleh. Usahakan kamu kerjain sendiri ya, jangan nyontek. Iya, Bu. Nggak apa-apa nilainya kecil juga, yang penting kalian jujur. Silakan. Kelihatan tidak yang di belakang soalnya? Nggak, Bu. Diidein lagi. Iya Bu, kecilan. Nah, kelihatan? Kelihatan. Oke, silakan nomor 1 dan nomor 2. Lanjut Ibu. Sudah? Ibu sudah. Kalau sudah selesai bilang ya. Iya. Sudah Bu. Sudah, Bu. Pintar. Sudah Ibu. Sudah. Sudah, Ibu. Ibu Desti ketinggalan. Desvi ketinggalan. Nomor berapa Desvi yang ketinggalan? Nomor 10. Nomor 10 belum ya? Iya. Ibu nilai udah selesai semua, Bu. Sudah selesai semua. Wow, keren. Soalnya belum selesai, udah jauh selesai dulu ya. Nih nomor 8 sudah. Sudah, Bu. 9 dan 10 keren. Sudah, Bu. Selesai. Kalau sudah bisa ditukar dengan teman sebangkunya. Waduh. Teman samping saling tukar. Kita akan bahas ya. Bu Daud belum mengerjakan, Bu. Ada dua kan isi Bu. Oke, kita bahas dulu soal nomor 1. Yang benar jawabannya apa? Jaringan di bawah ini yang tidak terdapat pada tumbuhan. Epitel. Betul. Ada Siapa? salah. Yang boleh ya. Ada salah. Siapa yang salah? Aduh. Nila salah. Nomor 2. Apa jawabannya?
Epidermis, Bu. Epidermis. Ya betul. Betul Oke, semua. silakan dihitung ya yang benar berapa, yang salah berapa. Tiffany 6 Ibu. Ada yang semua. Ada yang lebih dari 7. Nila 9 Bu. Yang lain kalau belum paham bisa dipelajari lagi ya. Baik. Siap, Ibu. Untuk pertemuan hari ini, ada yang mau menyimpulkan tidak terkait materi yang sudah disampaikan tadi? Boleh, silakan Bu. Yang mau menyimpulkan? Tiffany. Tiffany? Coba Tiffany. Iya, hari ini kita belajar soal jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Oke. Untuk jenisnya, apa saja yang Tiffany pahami? Jenisnya ada jaringan hewan, jaringan tumbuhan. Oke, betul. Jadi kurang lebih seperti itu ya pertemuan hari ini. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi setelah jaringan Organ. Oke, jadi silakan di rumah dipelajari terlebih dahulu ya terkait materi organ. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Silakan Ibu minta satu orang untuk menutup pembelajaran dengan membacakan bismillah. Silakan dipimpin saya. Daud, Bu, kakek, Bu. Alhamdulillah. Habis ya. Mohon maaf ya. Ya, Bu. Silakan. Sebelum akhir pembelajaran, marilah kita membacakan hamdalah terlebih dahulu. Baik, untuk tadi jawaban soal bisa dikumpulkan ke depan ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Bismillahnya. Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Oh iya. Terima kasih ya. Silakan dilanjutkan materi berikutnya ya. Siap, Bu. Baik.